Oke. Kamu santai aja biasa. Ya, ini udah mulai belum sih? Ya udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah konten pertama di channel ini. Rencananya ini cuma mau ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol. Kontennya tuh mau cerita sama teman-teman saya yang pernah yang gabung sama komunitas stand up comedy dan belajar stand up comedy, terus cerita-cerita pengalamannya aja ya di beberapa teman. Biar ngisi aja sih sebenarnya konten ini. Nah, kamu merasa tersanjung nggak jadi bintang tamu pertama? Bentar, aku merasa kayak itu apa namanya? Apa? Orang yang dikatakan putus itu. Kok bisa? Kenapa dikatakan putus Lah, gimana sih? kan biasanya kayak gitu yang kegap selingkuh tuh. Heeh. Ternyata udah pakai kayak gini. Oh, bajunya pakai gitu. Iya. Oh, yang ini katakan putus. Nah, Tiba-tiba clip-on gitu. tiba-tiba dia, ini ada apa kamera? Padahal sudah pakai clip on Sudah gitu. pakai clip-on. Oh, Ada clip-on, lighting sama itu penonton bayar. katakan putus itu kan datang bukan masa kenapa ada penonton bayaran. Biar lucu aja. Ya, mikrofonnya taruh sini dan kamu kan ngobrol mengarah aku nih. Sorry. Taruhnya sini. Sini. Taruhnya sini loh. Nah. Nah, gampang. Nah, kamu kan ngarahnya ke sini ngobrolnya. Nah, Nanti kita edit aja nih. nggak apa-apa lah, gampang lah. Nah, dirimu tuh kan kalau di stand up comedy ya, ini tuh dipanggil Starzari. Nah, itu kamu sendiri yang ngasih nama kan? Kenapa Starzari sih? Nama tuh bagus, Ersa Rizky Ramadan loh. Ramadan. Apa? Ramadan ceria loh. Ersa apa namamu tuh? Ersa Rizky Ervananda namanya. Arvananda tuh. Ervan. Ervananda tuh namamu bisa pakai Ersa, bisa pakai Ervan, bisa pakai Vanada nyanyi tuh. Bisa pakai Rizky namamu. Namaku juga ada Rizky-nya. Sepatu kan. Apa? Nevada ya. Jadi kenapa Starzari itu apa tuh Starzari itu? Itu kita nanya filosofisnya. Nggak usah, nggak mau perlu aku, yang penting ngapain Starzari namanya filosofis. Dulu tuh kan aku kan pernah tahu nggak sih waktu aku masa halu-halu. Oh, halu-halu narkoba. Jadi kan mungkin kan aku kayak kesepian gitu, jadi punya banyak imajinasi itu. Oh, fantasi. Terus habis itu kan suka dengerin musik DJ itu. Suka dengerin musik DJ. Itu kan pengen punya nama stage name bagus nih. Nah, itu mulai dari namanya akhirnya Starzari di situ. Oh, Starzari. Pasti ada inspirasinya dong. Kan misalnya dari ada band, ada misalnya Avicii ada kan DJ, terus ada kayak Paul Walker, siapa sih? Alan Walker. Kan ada misalnya Ersa Walker gitu jadinya. Tapi ini kan completely Starzari. Apa kamu merasa kamu adalah Starboy? Di awal kemarin stand up itu emang rasanya ya Star Syndrome. Orang di awal masa merintis stand up merasa Star Syndrome. Ini kan orang rintis nih, baru mau mulai belajar. Di mana titik Star Syndrome orang yang baru belajar gitu loh? Iya. Maksudnya gimana sih? Baru merintis langsung? Kan waktu umur 14 tahun. Jadi kayak ngerasa kayak untuk anak-anak seusia saya kan kebanyakan kayak main game, pacaran, narkoba gitu. Kalau nggak usah dikasih rule of three. Nggak usah dikasih rule of three. Akhirnya saya kan yang apa namanya ini sendiri lah, beda sendiri waktu itu stand up. Kamu nggak ada teman? Apa memang kamu nggak malas berteman? Nggak, itu karena peralihan dari saya pindah dari Bekasi ke Magelang itu. Nah, itu emang kalau di Magelang itu kan rata-rata orangnya circle-circlean gitu. Kalau misalkan apalagi yang kamu rasakan gitu. Di usia saya waktu itu kalau berapa sih umurmu tuh? 13 tahun. 13 tahun. Berapa? Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nah, waktu itu kan emang anak-anak di sana tuh rata-rata kalau misalkan dia anak acara ngumpul sama anak acara, kalau misalkan. Jadi kalau saya kan kesannya di situ cupu tuh. Makanya akhirnya bergabung ke komunitas itu. Oh, komunitas stand up comedy. Nah, jangan ini, komunitas ini. Komunitas Malang Sangit. Bareng-bareng komunitas itu. Komunitas. Ya, kamu nah kan orang kan kalau misalnya cupu, kamu ngerasa cupu, nggak ada temennya, terus pede untuk join sebuah komunitas yang jelas-jelas akan nambah teman. Iya. Gimana itu? Karena aku kan dari dulu suka banget ngobrol sendiri akhirnya. Oh, suka ngobrol sendiri ya. Karena ya masa peralihan itu 2013 sampai 2014 butuh adaptasi tuh. Terus akhirnya sering ngobrol sendiri.
Terus nonton lah stand up comedy Suci. Oh, Suci, Suci 3. Iya, Suci 3, Nah, itu terinspirasi lah. Kayaknya aku bisa nih. Oh, kayaknya bisa. Tapi ternyata tidak. Terus langsung merasa star syndrome. Star syndrome. Sekarang realistis saya. Orang kalau star syndrome tuh udah sampai puncak karirnya, sibuk syuting segala macem, star syndrome, terus baru sekarang apa tadi? Sekarang realistis aja gitu loh. Bukan star syndrome, namanya itu emang dirimu aja yang sindromnya doang, nggak dapat starnya itu. gitu. Ya mungkin karena kesepian kali ya. Kesepiannya. Ya, emang jadi kalau sudah gabung stand up langsung ada temennya gitu, langsung wah dapat teman banyak, aku mulai diakui, aku adalah bintang. Gitu. Ya emang semenjak itu kan pangsa saham makin naik. Saham dirimu. Jadi nilaiku makin tinggi lah maksudnya di mata keluarga gitu. Coba karena kan di waktu itu kan jarang banget kan ada. Iya jarang. Bocah-bocah jarang. Jadi dari kamu ngerasa superior di sekolah karena teman-temanmu nggak ada yang ikut, kamu ikut. Kelas berapa? 2 SMP ya? 2 SMP. 2 SMP loh. Dari itu gabung stand up dan merasa udah paling bagus daripada teman-temannya ya, yang cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas doang. Dia berkarya loh. Karya tanpa busana. Coba diruntut deh, dari kamu tuh pindah ke Magelang tuh kelas berapa sih? Aku naik kelas 2 SMP 2013. Naik kelas 2 SMP. Kenapa tuh pindah? Kamu masalah ya? Kamu tawuran ya kamu ya? Narkoba. Keluarga aku pilot. Oh, keluarganya pilot. Oh, sebelumnya kamu konglomerat? Bukan konglomerat juga, maksudnya bapakku ada usaha tuh. Sebentar. Wah. Iya. Bapakku ada usaha, terus habis itu mungkin karena namanya usaha kan nggak selamanya stabil kan. Anjlok. Anjlok, iya. Akhirnya udah kita pindah ke Magelang. Oh, berarti termasuk kamu saat itu berarti termasuk lumayan berada keluargamu dulu. Apa mungkin ya biasa aja standar lah? Atau lumayan berada? Ya biasanya kita itu sih maksudnya kayak sarapan itu harus ke Amerika. Enggak ada. Bohong banget. Kalau masih nyebut Singapura masih percaya aku. Enggak sih percaya. Biasanya standar orang kaya itu kan biasanya kalau sekolahnya di tempat sekolah yang mahal swasta tuh. Terus pakai mobil. Itu udah minimalnya lah itu pakai mobil. Ya di era 2013 2014 itu kan punya mobil kayak Taruna aja tuh kan udah lumayan. Lumayan. Oh iya lumayan lah berarti. Waktu itu kan kebetulan kayak kita udah ada rumah tuh. Udah punya rumah. Rumah milik sendiri. Milik sendiri, nyicil terus habis itu lunas kan. Pas 2013 itu ternyata ya pilot itu. Nah, akhirnya duitnya habis buat bank, kita pindah ke sini. Oh, ya udah berarti kamu akhirnya pindah terus memilih di sekolah di Aliman. Aliman ya kan di situ. Apakah dengan Aliman imanmu bertambah di situ? Tentu tidak. Ya harusnya orang kalau sekolah Islam itu kan ilmu-ilmu Islamnya nambah atau berarti. Minimal ya hafalan sholat udah tahu lah, bacaan sholat kan. Iya, sholat. Tapi kan balik lagi ke stand up tadi, dia kan milih untuk join stand up terus bertahan berarti dong. Karena orang kalau sudah lihat wah kok suasananya begini, kok orang-orangnya begini, besok nggak aksi lagi. Nek kamu kan beda, kamu lihat kok orang-orangnya pada ngejekin aku, tapi besok kamu kesini lagi. Itu karena nggak punya teman. Berarti mungkin orang yang di sekolah tuh yang mungkin lebih parah ke kamu daripada yang di komunitas. Aku di SMP itu jarang dianggap gitu, maksudnya kalaupun aku nggak ada ya nggak apa-apa gitu kadang. Oh iya, itu aku juga gitu waktu SMA. Jadi 2014 itu emang benar-benar kalau aku bilang masa SMP masa indah, aku nggak pernah ngerasain masa SMP. Iya benar. Jadi kayak nge-skip masa indahku ya udah di komunitas aja di. Kamu lebih menganggap masa SMP, masa SMA itu tidak begitu lebih indah daripada masa-masa di komunitas. Itu ya, masa SMA masih cukup lah. SMA di mana sih di Papua? Satya Persada, jadi peralihan dari Islam ke Kristen. Kristen. Satya Persada itu Kristen. Bisa gitu ya? Iya. Bisa dari MTS ke Kristen. Langsung swasta Kristen. Terus bagaimana tuh akulturasi agamamu? Apakah tiba-tiba kamu doanya sudah ke atas nama Bapak setelah itu? Enggak, saya suruh adat semua. Tapi dari di komunitas itu kenapa sih, apa sih yang bikin kamu tetap terus walaupun mungkin teman-teman yang belum tahu ya, dari sering jadi aku pun juga gitu loh. Jadi kayak diejek lah gitu loh beberapa kali soal kalau mungkin kelucuannya memang situ-situ aja.
diremehkan lah ibaratnya ya, karena jokesnya mungkin agak aneh gitu. Tetapi ketika ada orang baru yang nonton, terus kita kaget semua anak komunitas, kenapa kok lucu ternyata Jare ini. Rasanya gimana sih? Kenapa kamu masih bertahan di komunitas ini? Stand up comedy. Ya mungkin karena di awal-awal itu kan ngerasa kayak lebih superior gitu. Jadi mungkin karena teman-temannya itu udah pada lebih tua dan mereka tuh bisa lebih ngomong gitu ke diri saya. Jadi ngerasanya bahwa wah aku dianggap nih di sini nih. Nah itu berangsur berjalannya waktu kan yang tadinya cuma nyari kesibukan aja sampai akhirnya milih ini kayaknya harus diseriusin gitu. Serius. Udah pernah dapat job gak sih? Kamu tuh gabung itu 2014 ya? 2014. Jare gabung udah 10 tahun berarti ya kamu gabung stand up comedy. Dari kamunya masih culun sekarang sudah berewok dan culun juga tapi udah ada peningkatan. Tapi jokesnya masih itu aja ya? Iya sih? Udah ada perubahan gak sih? Udah dikit-dikit. Kamu pernah dapat job gak sih? Aku lupa sih pernah ngasih job atau teman-teman ada yang kemarin 76. Kemarin, dulu sebelum-sebelumnya. Kemarin mah aku tahu. Dulu aku kayaknya belum pernah. Aku yang bayaran. Iya, yang bazar buku. Bazar buku yang mana tuh? Yang itu yang waktu itu kita ada perpustakaan. Berapa orang tuh 5 orang sama Gana atau apa yang hadiahnya kipas angin itu. Oh, hadiahnya kipas angin tapi diambil lagi. Oh, aku lupa itu, coba ceritain deh. Ya itu waktu pokoknya yang waktu ada orang kembar terus kita roasting gitu terus kita mainin personet dan sebagainya itu. Oh, itu improv bukan ya? So improv bukan? Bukan ya? Tapi kamu bayaran itu? Bayaran. Apa bayarannya? 50.000. Oh itu bayarannya, paketan itu terus iya, komiknya kita kasih 50.000. Pecah nggak sih? Ya berapa orang ya? Penontonnya ada nggak sih? Oh dikit yang nonton ya? Materi apa waktu itu openingnya? Ya itu Good Morning. Belum. Bukan opening. Apa sih materinya jadi waktu itu? Aku tuh lupa aku sebenarnya. Materi itu dicatat. Materi awal banget itu Pak. Iya nggak apa-apa. Materi pertama mau apa? Waktu sambil materi yang bintang BT itu. Yang mana? Yang mana? Yang apa? Remote. Nggak tahu, jelasin. Remote TV yang mana tuh? Ya dijelasin, dibawain. Saya nyari apa namanya remote TV sampai ke Madinah. Ya, terus? Padahal saya umpetin di bawah kasur. Kok sampai ke Madinah nyari remote gimana sih? Karena saking seringnya nonton TV gitu. Saking sering nonton TV, ibu saya nyari remote sampai ke Madinah, padahal remote-nya di bawah kasur. Nggak ada. Saya harus tahu konteks, tapi kamu lupa ya? Lupa aku. Pokoknya di situ. Itu jiplak bintang BT. Jiplak Plak. Nggak apa-apa. Orang baru-baru plak. Dulu tuh aku tuh nggak ada yang tahu sebenarnya. Waktu opening pertama, aku tuh jiplak Aco. Aku tuh seneng banget sama Aco. Cara materi kayak Aco, nge-punchline-nya kayak Aco, dan materi pertamaku jiplak Aco. Yang itu waktu itu Aco punya materi 2011 dia materinya. Aku stand up kan 2012. Itu dia bilang coba kalau dia lihat ada toilet yang bisa nyemprot sendiri. Mungkin nanti di masa depan ada toilet tuh bukan cuma disemprot, tapi ada tangan keluar nyebokin. Wah itu materi lucu banget dan aku bawain pecah banget. Tapi orang kan belum banyak tahu stand up, jadi ngeliat itu materi gua aja. Dan aku nggak merasa berdosa gitu loh pakai materi itu, kan itu pas tampil open mic juga, belum bayaran juga. Dan itu juga jadi jadi kayak belajar gue di situ. Dengan gitu aku tahu formulanya. Oh ini yang bikin orang ketawa. Oh bagaimana kita coba kasihkan dengan style yang sama tapi punchline yang berbeda begitu loh. Wah itu Aco tuh favoritku dari dulu awal stand up tuh inspirasinya tuh Aco. Jadi kalau kamu dulu tahu bagaimana aku stand up, ya itu Aco banget. Karena cuma sekarang udah mulai berubah ya, karena memang seiring berjalannya waktu dan usia ya, jadinya berubah konsepnya gitu. Tapi kalau dulu kayaknya memang banyak banget penjiplakan materi tuh dari TV terus habis itu karena kayaknya kurang yang kita mengakses YouTube ya, kurang banyak orang bisa mengakses. Iya waktu itu kurang banyak. Sekarang kan orang semuanya bisa lihat YouTube, bisa lihat Instagram, TikTok, semuanya ada gitu loh. Jadi itu kan dulu masih mahal lah internet. Sekarang semuanya udah bisa pakai, semua orang udah tahu jokes dan akan ketahuan banget kalau dia pakai materi orang tuh akan ketahuan. Kecuali dia bawa ini karena di teras rumah jadi banyak orang lewat ya. Apa. Di sini ada Tanji dari.
Tapi kalau tadi ngomong apa tadi? Banyak kalau gimana? Akses YouTube tadi. Orang ya. Kecuali kalau orang itu pakai materi orang yang materi komika yang off air. Nah, Ada tuh komika tuh punya materi off air ya. Materi off air yang jarang banyak orang tahu. Yang tahu adalah orang yang nonton off airnya dia gitu. Itu bisa jadi begitu. Cuma sangat-sangat gampang sekali ketahuan kalau orang sekarang pakai materi orang lain gitu loh. Tapi kalau aku nganjurin orang-orang yang baru mau belajar, memang harus menghindari jiplak. Tapi kalau mau coba ATM, amati, tiru, dan muklis, bukan dong. apa? ATM apa dong? Amati, tiru, muktintut. Kan saya tuh maksudnya tuh yang ATM tuh anjungan tunai muklis tuh loh. Abdel dan teman tuh kan. Tahu. Kenapa itu? Ya itu gitu loh pokoknya. Nah, ATM tuh aku saranin banget karena itu kayak bikin kita tuh nemuin oh begini formulanya ketika kita bawain, oh begini rasanya gitu. Dirimu apa kan yang kamu dapatin dari gabung komunitas apa sih tadi? Kan tadi aku pernah nanya, tadi aku sempat nanya ya, kamu gabung tuh kenapa kamu betah tuh kenapa? Itu belum terjawab loh. Kenapa kamu betah sampai sekarang gabung di komunitas ini sampai kamu udah dewasa, sudah punya pemikiran sendiri, sudah punya materi dengan malah bahkan aku lihat sudah ada ubannya juga itu rambut. Ya Allah udah tua dari umur berapa sih? 24 tahun. 24 ya? 24. Apa? Kenapa masih gabung sana tuh kenapa? Kenapa ya? Bukannya aku gimana ya, cuma aku penasaran juga. Ya aku mikirnya bahwa sebenarnya kita masih bisa bangkit gitu. Jangan so retoris puitis gitu ngomong. Gimana ya ngomongnya? Ngomongnya gini, kena ngopo masih nenggene gitu, masih di komunitas. Ya, aku kadang masih lebih nyaman dan kadang kalau misalkan kayak ada pemikiran-pemikiran yang lucu gitu tuh bingung mau implementasinya itu kemana gitu. Kalau misalkan di sini kan kita udah ada wadah gitu kayak kita stres atau apa itu bisa langsung jadi injok terus bisa keluarkan. Ngomongnya kayak dia bikin materi aja terus. Nah, mana materi muka gak ada yang baru kok. Kemarin ada open mic kamu gak tampil kok. Aku kerja Pak. Datanya sibuk ya, sekarang udah sibuk ya. Kemarin masih nganggur ya. Masih sibuk. Iya. Nah kayak gitu jadi mungkin ngerasanya bahwa seenggaknya walaupun kita nggak terkenal atau apa atau aku sendiri nggak terkenal aku bisa ngelampiasin emosi atau apapun itu dalam bentuk tulisan dan bisa benar tertawakannya bersama gitu. Tapi pernah merasa tersinggung nggak sih kalau misalnya nih kamu stand up orang nggak merhatiin padahal materimu kamu anggap tuh bagus tapi ternyata nggak kena gara-gara orang nggak merhatiin simply bukan karena materi yang nggak lucu. Ada perasaan gak enak nggak sih? Kalau rasa nggak sih? Sebenarnya bukan lebih ke tersinggung sih Pak, lebih kayak ke introspeksi diri sendiri gitu. Ini mungkin kayak lebih cara bicara aku yang bikin dia nggak nyaman atau bagaimana cara saya atau materi saya yang saya bawa ini benar-benar nggak kena. Oh berarti ini yang bikin kamu itu nggak yang kerasa atau terpengaruh dengan omongan orang, sikap orang ke kamu karena kamu ngerasa kalau apapun itu yang orang tanggapin kamu harus mikir ke kamu sendirinya yang mungkin harus dirubah gitu. Iya. Ini beneran apa Bu? Apa kamu cuma ngomong karena aku rekam aja gitu? Enggak. Beneran tuh? Jadi mungkin kayak di 2018 sampai 2020 itu udah mulai kayak introspeksi ngerasa ini. Iya tuh kamu tuh di 2018 2020 tuh kamu gak aktif ya? Stand up vakum. Stand up vakum tuh 2020. 2018 gak vakum ya? Cuma jarang aja. Hijrah ke Jakarta. Oh hijrah ke Jakarta ya karena memang kamu tuh mulai aktif lagi tuh tahun berapa? 2022? Enggak, di 2018 lagi. Udah mulai aktif ya? Karena aku kan cuma di Jakarta 2 bulan doang. 2 bulan. Tapi kan kamu ada lama kosong, Zari. Kamu ada lama nggak ada gitu loh. Iya. Kayaknya lama kayak aku nggak pernah muncul gitu loh. Karena mungkin susah untuk keluar rumah apa waktu itu sibuk apa gitu nggak tahu aku lupa. Belum sih waktu itu mungkin karena ya emang waktu itu berpikirnya untuk realistis ya. Belum sampai pengen open mic lagi atau apa. Oh ya masih bosan ya sama stand up masih ngapain sih lanjut lagi gitu. Kan baru aktif itu kayaknya sekitar 2021 gitu. Nah balik lagi dulu tuh ya yang nonton ya dulu tuh dari ini apa waktu baru gabung dia kan pernah sempat diomongin tadi katanya dia ada masa-masa halunya ya masa-masa halu di mana jadi tuh teman-teman tuh pada kesel sama Zari ini karena apa sama Ersa ini karena dia itu kayak ngomong sesuatu yang kita tahu itu nggak mungkin tapi dia kayak ngerasa ini beneran dilakukan gitu ini beneran dia seperti ini gitu ini kamu akuin itu kan jadi waktu itu dulu itu
ada sempat ngobrol-ngobrol, kita tuh coba nanya gitu loh. Serius nanya, kamu tuh apa kerjaannya? Terus dia bilang apa? Kamu bilang apa? Kamu bilang nge-DJ. Ya Allah, umur 2 SMP, bentukan, sorry ya, bentukannya memang kayak kacamata kayak begini, masih nggak pakai brewokan, terus juga kayaknya kegiatannya cuma gabung stand up komunitas doang. Kan pas ditanya, kamu apa kegiatannya? Aku nge-DJ, kamu bilang. Nge-DJ-nya seminggu sekali apa 2 minggu sekali? Seminggu sekali di Jogja. Apa? Kamu sebut klubnya apa? Kamu sebut klubnya apa? Aku lupa namanya, terus pokoknya ada klub itu aku sebut aja main. Main sebut aja saya lupa juga, aku juga lupa. Terus teman-teman ini kan pada kesel tapi mau tetap gali gitu loh. Dan orang tahu ini bohong, tapi dia tetap terus aja diyain aja gitu. Iya, saya aku nge-DJ. Biasanya nge-DJ tuh bayaran berapa? Kamu bayar berapa ngomongnya? Waktu itu? 500.000 gitu loh. Apa yang ada dalam pikiran kamu waktu itu tadi? Aku kayak mungkin berharap keaguman aja gitu mungkin. Berharap waktu kagum. dulu tuh aku memang benar-benar kayak ya masa star syndrome itu, jadi ngerasa kayak haus pujian gitu. Pengen dipuji. Jadi kayak ya mungkin karena masa depresi itu kan lumayan gede. SMP udah depresi loh. Masa depresi? Kan adaptasi dari kamu pindah ya dari Bekasi ya. Nah, pergaulan di sekolahku SMP kan juga sebenarnya itu juga tidak baik juga. Jadi saya tuh pernah sekolah berangkat itu pasti ditagih katanya uang keamanan gitu. Jadi kayak ada minta 2. Kamu dipalakin, sering dipalakin. Iya, sering dipalakin. Jadi kayak rutinitas saya di situ tuh. Terus habis itu pas awal-awal masuk tuh ternyata di sana tuh ada ritual kalau anak baru tuh nanti kepalanya ditutupin pakai taplak meja. Bulin. Wah gila, dari itu tuh tindakan pembulian itu. Itu makanya, waktu sejak kamu pertama masuk sekolah di sana. Nah, di situ tuh jadi gini Mas, kalau misalkan anak baru tuh lebih pilih dia normal apa bodoh aja. Dalam arti, jadi aku milih yang bodoh aja, kelihatan gua bego dan sebagainya, dan ke bawah sampai sekarang. Tapi kalau yang normal atau emang kelihatan dia banyak penentang-penentang itu udah gitu dibawa ke satu kelas kosong, tutupin. Itu dibilang ritual sama kamu biar kamu ikutin apa gimana? Apa memang itu paksaan kamu diajak kayak gitu? Waktu dulu aku nggak diajak gitu, tapi aku baru tahu setelah belakangan ini aku ketemu sama temen SMA. Kamu ngalamin? Enggak, aku nggak ngalamin. Kamu nggak dipukulin? Karena aku pura-pura bodoh itu. Jadi aku akhirnya kamu dipukulin. Jadi aku tipe orang yang dibully tuh yang orang itu tuh beli ini nih. Aku juga gitu. Aku tuh waktu SMA atau SMP tuh. Aku tuh jadi orang yang cupu di sekolah. Itu kayak disuruh beliin, aku mau. Jadi kayak biar kita temenan gitu. Biar kita temenan ya, dia nyuruh aku mau gitu. Lebih baik kita lakukan itu. Jadi bukan kamu doang yang ngerasain, aku juga ngerasain itu waktu dulu. Orang tuh nganggap kita tuh nggak penting. Ini teman-teman saya SMA, teman-teman saya SMP mungkin paham lah apa namanya, yang pernah nyuruh saya gitu. Nonton ya. itu memang kayak rule-nya ya. Kalau kita orang-orang yang terlihat cupu, terlihat takut, terlihat nggak bisa berantem, pasti dicuru-suruh kayak gitu. Ya makanya waktu itu saya tuh itu pertama kalinya saya bolos gitu. Jadi saya kan selalu diantar tuh nyampe gerbang, saya keluar lewat pintu kantin belakang gitu. Nah itu berulang kali gitu jadi. Karena malas. Jadi kalau orang tuh kan ada orang yang kayak sekolah karena malas belajar. Ini saya malas karena ketemu orang-orang itu lagi. Jadi mikir aku punya temen ya udah jadi komunitas aja waktu. Berarti ini apa namanya? Walaupun usaha orang tuamu bangkrut, ada positifnya. Kamu tidak mengalami itu lagi di Bekasi. Di sekolahmu itu. Kamu di sini enggak, itu justru yang di sini. Kalau di Bekasi aku malah lebih enak. Makanya aku bilang kenapa masa depresinya ada di Magelang karena itu. Presornya itu aku kira tadi yang kayak gitu tuh di Bekasi, yang ditutup pakai sarung itu di Bekasi. Bukan. Di sini. Ya Allah. Kalau di Bekasi aku ya lebih nyaman gitu karena emang di sana benar orang mau sekolah ini rasanya. Yang di Bekasi. Ya sebentar kita lurusin. Berarti waktu aku salah paham dari awalnya. Berarti kamu waktu di Bekasi, kamu normal sekolah seperti biasa, orang-orangnya juga biasa aja, kayaknya juga normal-normal aja hidupnya gitu loh. Tapi ketika pindah ke sini, aku harus sensor berarti nama sekolahmu. Tadi udah kau sebut. Tadi aku sebut tadi, tinggal sensor aja ya. Berarti kamu masuk sekolah di sini, nah mulailah di situ kamu ngerasa kamu tuh
asing. Orang-orang nganggap kamu nih anak baru. Anak baru tuh harus diginiin. Apalagi dari Jakarta. Wah, gila. Oh, itu yang membuatmu berpikir masuk ke bagian halu tadi. Karena sudah di sekolah kamu nggak dapat kesenanganmu, di sekolah kamu malah jadi kayak depres ya, diperlakukan seperti itu. Nah, dengan kamu mengaku sebagai yang kamu pikirkan ini, ada perasaan senang di situ ya. Nah, yang kamu tahu nggak sih sebenarnya kita tuh kesal dengan dirimu yang seperti itu waktu itu. Kami ini tahu tuh, tapi kamu terusin aja gitu. Terusin aja karena kalau misalkan aku kayak nggak terusin waktu dulu, jadi ngerasa kayak wah di sini tuh ada denial gitu. Oh enggak, aku tuh sebenarnya tuh gini, aku sebenarnya tuh bisa gini mungkin belum waktunya gitu. Kayak ngerasa gitu aja. Jadi sulit untuk menerima diri waktu itu. Bener-bener. Aku tahu kalau kamu tuh nggak beneran kamu tukang DJ itu nge-DJ yang nggak beneran nge-DJ itu aku tahu sebenarnya. Cuma kan aku coba untuk pelan-pelan tau deketin aku, nanya kamu bisa bikin musik ya, remix ya, coba dibikinin musik. Pernah kamu ngirimin aku musik yang gitu. Remixnya agak maksa gitu, tapi aku bilang aku nggak bisa ngelakuin itu dari ini, jujur aku nggak bisa. Lumayan lah kalau menurutku, kalau misalnya untuk kamu ya, tapi untuk DJ aku udah tahu bukan, nggak mungkin itu. Nah, kapan kamu sadar kalau kamu tidak harus begitu lagi? Halu soal kamu tuh pernah nge-DJ apa segala macam, kan kenyataannya nggak pernah. Aku kan dulu kan emang optimis buat bikin musik gitu, jadi ngerasa pengen bikin jadi produser musik. Aku ngerasa ini kayaknya emang udah bukan zamanku lagi untuk kayak gini. Ketika udah umur 2018. Umur 2018. Umur 18 tahun 2018 umur berapa? 18. Umur 18 tahun 2018. Kamu lahir tahun 2000 ya? 2000. Ya. Terus umur 18 tahun itu baru ngerasa kayak ya udahlah, ini kan karena banyak dari musik-musik yang aku buat tuh nggak ada impact-nya tuh, yang nonton juga nggak ada. Iya, berarti memang bukan di sini ya tempatmu ya. Nah, terus kamu kemana? Kalau ngerasa bukan di situ tempatmu, terus kamu ngapain? Terus ikut SBMPTN dulu. Suruh PNS nih. SBMPTN itu. Masuk ke kampus kuliah. Gitu. Di mana? Tapi ternyata nggak jadi. Di mana? Maunya? Rencana kan aku pengennya ya kalau bisa di UII atau mana. Apa ambil jurusan apa pengennya? Psikologi. Gimana? Biar kamu tahu apa masalah haluku kemarin itu. Nah, itu ada masalah lagi, peralihan lagi, Pak. Peralihan apa tuh? Ada depresinya lagi tuh? Kalau kemarin tuh aku halu kan di DJ ya. Aku 2018 itu ngerasa kalau aku halu bisa jadi psikolog. Aku kayaknya bahas seputar psikologi itu di 2018-2019. Materinya? Materi. Iya, ingat aku. Seputar psikologi. Jadi kamu masa dimana kamu merasa aku tuh ngerti psikologi, kalian tuh nggak tahu nih, aku jelasin. Aku tipe waktu dulu tuh model anak yang ketika baca satu buku tuh udah bisa ngerasa tahu semuanya. Iya, tahu lah. Itu memang pemikiran bukan ya, pemikiran orang-orang yang masih labil, masih remaja tuh kan. Jadi rasanya seperti itu. Nah, terus akhirnya kerja, sekarang udah kerja. Ya. Tapi kamu udah bisa desain loh Zari sekarang. Itu proses bisa, kan kamu bikin musik udah nih selesai lah. Tapi desain udah mulai, ini desainnya kaosnya Zari loh, jari cetak loh. Ngeri loh. Gimana tuh? Aku desain juga sebenarnya udah lama gitu. Kalau dulu kan masuk ke properti itu kan di digital marketing tuh. Jadi kita dipaksa untuk buat bikin komen. Iya. Dari situ akhirnya saya kenal sama temen gitu kan di perkampungan untuk belajar desain lebih jauh gitu. Di perkampungan mana nih? Perkampungan apa? Kampung blogger. Kampung salah. Sebentar. Dirimu di perkampungan itu perkampungan namanya coba. Di daerah rumahmu, komplekmu. Perkampungan itu terlalu villager. Nah, dirimu belajar desain di tempat yang memang gratis belajarin desain. Iya, ada orang-orang juga di situ? Enggak, dia itu kayak emang satu kontrakan kecil gitu. Terus, ya sebenarnya rumahnya dia tuh. Nah, itu setiap hari saya yang aktif lah untuk. Kamu yang aktif minta diajarin. Berarti awal desainnya jelek dulu. Sampai sekarang masih sampai sekarang sampai ada titik di mana lulusnya itu gimana? Oke, kamu udah oke nih bisa kerja nih. Enggak ada lulusnya. Jadi itu kan akhirnya saya buat untuk portofolio kan. Portofolio. Nah, ngelamar kerja
dan masuk ke Oh, grafis desain ini sekarang. sekarang. Oh, dari portofolio bikin desain itu. Dari portofolio itu ya ternyata berguna juga untuk melamar kerja. Oh, berarti lumayan approve ya berarti beberapa desainmu dan orang bisa percaya memperkerjakanmu, berarti ya cukup bisa dibilang lah belajar sendiri loh, nggak perlu belajar kuliah apa segala macam. Yang penting sekarang tuh bukan kuliahnya kan, yang penting kerja bisa menghasilkan dan juga bantu keluarga kan, itu yang paling penting daripada kuliah. Kalau memang jadi beban, mending kerja langsung aja bisa mengeringankan beban. Mantap. Baik kalau dia pakai ini ya semen 2 sak gitu. Nah, semen 2 sak tambah banyak bebannya Sari ya. Sebenarnya konten ini nggak usah dipaksa harus ditambah lucu-lucu juga gitu. Ngalir aja lucu-lucunya. Sepi Pak. Nanti tambahin ketawa bajai bajuri. Udah gitu aja video kali ini, makasih ya Zari ya. Itu kamu spesial jadi episode pertama. Konten ini namanya apa sih? Konten ini namanya apa ya? Nanti aja hasilnya. Ini namanya. Di sini namanya. Nanti ada di video-video selanjutnya, nanti aku mau ngobrol sama teman-teman yang lain. Ini cuma biar punya kenangan aja ngobrol-ngobrol sama Zari dan juga teman-teman saya yang lain. Saya mau meninggal. Enggak ada hubungan. Kenangan nanti kalau sudah setahun lagi kita lihat, kemarin Zari pernah jadi bintang tamu, nanti tahun depan jadi bintang tamu lagi lah gitu. Bintang tamu, harusnya nggak usah bintang tamu. Bintangnya mau. Tamu bukan bintang. Udah, makasih. Udah.